Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman MK dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita berada posisi itu di lokasi makam Mbah Poncolono. Nah, pada malam hari ini saya didampingi oleh rekan saya yaitu Mas Oni. Ya, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas Cici. Ini lokasi kita di mana Mas ini? Ini di lokasi kali ini kita berada di makam Mbah Poncolono, yaitu yang terletak di area Klothok, Gunung Klothok Mas Cici. Oh, di area Gunung Klothok. Nah, jadi makam ini itu mistisnya ceritanya kalau kita orang Kediri itu pasti tahu. Ini adalah makamnya itu orang yang mempunyai ilmu rawa rontek gitu teman-teman. Nah, pada posisi malam hari ini tepat jam berapa Mas ini Mas? Jam setengah satu. Jam setengah satu pagi. Nah, kita akan berbincang-bincang tentunya dengan narasumber kita Mas, yaitu dengan Mbah Ponco. Nah, dengan Mbah Man Ponco, benar sekali. Nah, sebelum teman-teman ikuti video kita, jangan lupa di sini teman-teman yang belum subscribe silakan, selalu kita ingatkan silakan subscribe, like dan komen. Ya. Jangan lupa channelnya di Misteri Kejawen 88. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wong wilahing si jagat liung seban kencana sirepe kayon jagat gemelar saobah musike manusia suwita ing dasaring bumi. Kula keluarga besar Misteri Kejawen caos dahar dumateng Mbah Poncolono yang Ki Ageng Demang Mocorata. Terima panjenengan kula caos dahar Sekul Putih Gondo Arum kula nyuwun idi pangestu pandonga wijing slamet dumateng panjenengan anggenipun badhe leb wonten makam panjenengan wonten telenging Gunung Mas Kumambang. Pramila kula nyuwun idin panjenengan nggih diparingana rahayu wijing slamet sak kanca rencangipun kanca-kanca Misteri Kejawen. Mugi-mugi anggen kula wonten wiki sageta pinaringan rahayu wijing slamet donya temkane akhir. Ya danyang ora bisa kira harmansa yen kowe kira harmansa kena bundune Allah kapindho Rasulullah. La ilaha Muhammad Rasulullah. Selamat malam teman-teman dari MK. Selamat malam Mbah Ponco. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Mbah Man Ponco teman-teman. Gimana Mbah kabarnya Mbah? Alhamdulillah baik. Ini kalau boleh tahu ini lokasi apa Mbah ini Mbah? Ini lokasi makam tiga tokoh masyarakat Kota Kediri yang sudah dikenal di mana-mana, yaitu pertama Mbah Poncolono, yang kedua Mbah Poncolono, yang ketiga Mbah Demang Mocorata. Oh, jadi di sini ada 3 makam gitu Mbah ya? Betul. Ini tadi di puncak Mas Mambang Mas ya. Oh. Ya.
Oh, ini di puncak Mas Kumambang gitu. Makam yang ketiga di sebelah kanan sana ya. Ya itu ada 3 bener guys. Ini monggo dilanjut. Maksudnya ini nanti kita akan membahas apa Mbah ini Mbah? Jadi gini, ini nanti kita akan membahas bagaimana perjalanan tiga tokoh kita ya, yang dulu perjuangannya yang sangat luar biasa. Ini nanti akan kita bahas pada malam hari ini. Oh gitu. Iya. Ya Mbah, silakan monggo disapa dulu dari teman-teman MK Mbah. Terima kasih. Dari pertama dari teman-teman yaitu keluarga besar dari MK, yang kedua kita sampaikan beribu banyak terima kasih kepada teman-teman penggemar yaitu Misteri Kejawen. Mudah-mudahan teman-teman diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak ya. Amin. Diberi panjang umur. Itu. Ini bisa ya kita sampaikan langsung. Terima kasih teman-teman. Ini kita akan menyampaikan 3 tokoh yang ada di puncak Mas Kumambang. 3 tokoh itu pertama kita sampaikan itu yaitu Mbah Poncolono ya. Yang pertama, yang kedua Mbah Poncolono, yang ketiga yang Ki Ageng Demang Mojoroto. Sebetulnya ketika tokoh ini mempunyai kemampuan tersendiri ya, tadi mempunyai tugas tersendiri, tapi waktu itu satu perjuangan. Alhamdulillah dulu ya tahun kepala 9 saya sering sekali yaitu ritual di sini. Ritual di sini minimal 7 hari 7 malam di sini kita tidak turun ya. Maka dari itu ketiga tokoh itu bisa menemui kita dan bisa menceritakan bagaimana kronologi sehingga dia dimakamkan di sini seperti itu ya. Ini kita awali dari perjalanan yaitu ketiga tokoh ini dulu ini sudah zaman Belanda ya. Bentar Mbah, ini maksudnya berarti 3 tokoh ini pejuang gitu loh Mbah? Pejuang. Jadi visi misinya sama ya. Jadi mempunyai visi misinya yang sama. Ini maka dari itu kita sampaikan kepada teman-teman penggemar Misteri Kejawen supaya paham bagaimana sepak terjang 3 tokoh ini. Sebetulnya 3 tokoh ini dulu waktu zaman penjajahan itu adalah dia suka membantu ya orang-orang yang tidak mampu, orang yang miskin lah. Bagaimana membantunya itu dia memang sering yaitu mengambil barang orang yang kaya, punya Belanda maksudnya ya. Karena apa? Belanda itu dulu kan merampas hak rakyat. Akhirnya 3 tokoh inilah yang akhirnya mengambil hak rakyat sendiri yang diambil dari rakyat kecil, diambil Belanda. Akhirnya 3 tokoh inilah termasuk Mbah Poncolono termasuk yang Demang Mojoroto. Akhirnya diambil itu dikasihkan orang. Jadi yang kurang tidak mampu maksudnya ya. Oh, dikasihkan. Jadi tokoh bertiga ini merampok gitu ya, ngerampok ke harta punya Belanda dan ya, akhirnya dikembalikan lagi ke rakyat yang kurang mampu gitu Mbak ya. Mampu betul. Oh, seperti gitu. itu. Tadi sampai terdengar oleh Belanda yang akhirnya ada ancaman-ancaman dari Belanda itu. Kenapa sampai dia tertangkap? Sebetulnya dia itu tidak tertangkap, menyerah sebetulnya. Menyerah karena apa? Ancaman dari Belanda akan tetap ke rakyat kecil yang akhirnya menyerah. 3 tokoh ini menyerah, akhirnya ditangkap, mau dibunuh, tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Jadi bisa dibunuh ini harus terpisah kepala dan badan. Seperti itu. Jadi kepalanya dipisah gitu Mbah ya? Ya, letaknya gitu ya? Ya. Jadi kita sampaikan dulu ilmu apa yang dimiliki ketiga tokoh ini, kita sampaikan dulu ya. Nanti kita lupa. Jadi Mbah Poncolono itu menguasai ilmu namanya rawa rontek. Rawa rontek. Iya, itu sing Mbah Poncolono. Mbah Poncolono menguasai ajian Pancasona.
atau Poncosono. Maka dari itu sebetulnya tidak asing lagi Mbah Poncolono itu juga termasuk disebut Ki Ageng Gentiri. Oh, gitu. Tadi sebutan yang apa itu yang tren Ki Ageng Gentiri, maka disebut yang asli namanya yang asli kan yang Poncolono. Maka dari itu dia mempunyai ajian Pancasona. Yang ketiga yaitu yang Ki Ageng Gentiri, yang Ki Ageng Demang Mojoroto. Itu dia mempunyai ilmu yang apa itu untuk menghilang ya. Maka dari itu dia mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Senjata apa nanti yang apa itu dipegang itu memang sendiri-sendiri. Beda-beda nggih. Beda-beda. Tapi semua setelah apa itu dia terbunuh, itu akhirnya dikumpulkan jadi Siti yang menguasai Mbak yang Demang Mojoroto. Jadi pertama kita sampaikan senjata apa yang dikuasai ketiga tokoh ini. Pertama yaitu merupakan linggis tapi berasal dari emas. Itu yang siapa Mbah yang senjata? Itu Mbah Anu yang Poncolono. Poncolono. Ya. Terus jadi alatnya linggis itu tapi bahannya dari emas, tidak panjang kurang lebih 30 meter, 30 cm ya, tadi 50 cm tadi setengah meter. Setengah meter itu punya yang Poncolono termasuk Wesi Kuning. Itu mempunyai dua senjata itu andalan Mbah Poncolono, ada dua. Lah Mbah Poncolono itu apa yang dikuasai? Mbah Poncolono itu mempunyai pusaka andalan ya. Itu juga punya yang namanya itu cacing kalung atau cacing kalung atau cacing kanil. Itu berupa apa Mbah itu? Itu berupa keris. Keris ya? Tapi kecil. Fungsi dari apa cacing kalung atau cacing kanul itu untuk kekebalan badan. Termasuk punya yang Poncolono itu Wesi Kuning juga untuk kekebalan badan. Maka dari itu apabila ketiga tokoh itu tidak menyerah, mustahil bisa ditangkap seperti itu. Yang ketiga, yang Demang Mojoroto, jadi itu dia mempunyai namanya naga siluman. Naga siluman itu untuk apa itu supaya orang tidak bisa melihat. Itu namanya naga siluman. Seperti itu ilmu atau senjata Mbah naga itu siluman? senjata. Jadi senjata itu merupakan keris juga, tapi keris. Ada simbolnya naga, tapi cuma kepala. Jadi badannya tidak ada. Tapi namanya naga siluman. Motifnya naga gitu, nggak? Naga. Ya, memang namanya naga, tapi kecil keris itu. Yeah. Karena apa? Waktu tadi kita sampaikan, saya dulu sering sekali ritual di sini sampai 7 hari ya. Waktu ritual saya apa itu menjalani ilmu itu, kalau ilmu yang menjalani termasuk topo ngewan ya, itu saya pasti di sini minimal 7 hari 7 malam. Maka dari itu saya sangat paham sekali. Jadi sering ya orang ritual di sini meminta apa tetap dikasih, tapi itu kekuasaan istilahnya penuh dengan Demang Mojoroto. Ini jelas ya, ini makam yang Poncolono, yang sebelah barat itu yang Poncolono. Tadi beda ya, itu ya ada 3 tadi. Yang di sebelah timur lagi, timur selatan itu Mbah Demang Mojoroto. Tadi itu sebetulnya Demang Mbah Mojoroto itu. Maka cara itu disebutkan Demang Mojoroto. Tadi persyaratan kan gini, ketiganya itu mau ya dibunuh. Jadi dikasih kelemahan. Diburu gitu nggak kaleh? Memang itu ancamannya ke rakyat. Maka dari itu ketiga tokoh ini menyerah akhirnya. Daripada maksud gini. Korban rakyat, jadi akhirnya daripada rakyat menjadi korban maksudnya, akhirnya ketiga tokoh ini menyerah. Oh gitu. Tapi dengan tadi bisa membunuh, tapi dengan satu syarat. Dia badannya minta ditaruh di sini, tapi kepalanya ditaruh di sebelah timur Sungai Berantas, yaitu dinamakan Ringin Sirah. Kalau di sini
ke sebelah timur tadi, sebelah selatannya Sri Ratu. Oh, yang itu di situ sirahnya, ya. kepalanya cuma di sana. Maka dari itu dinamakan Desa Ringin Sirah. Itu sebetulnya 3 tokoh ini kepalanya taruh sana semua. Oh, jadi ketiganya kepalanya taruh sana semua. Taruh sana ya. Iya, itu memang permintaan 3 tokoh itu. Dulu memang permintaan di sini, kebetulan Belanda itu tidak ditaruh di sini pertama. Jadi dimakamkan di bawah. Mungkin tahu ya museum. Ya, nggih. Museum Airlangga kan tahu. Ya. Itu dulu dimakamkan di sebelah utarane apa itu Museum Airlangga di situ. Akhirnya dia kan protes. 3 tokoh ini protes, akhirnya menghantui semua Belanda ya, termasuk apa itu Kemendanya dihantui terus karena tidak sesuai apa permintaan yang Bancolono, yang Poncolono termasuk Mbah Demang Mojoroto kan tidak dipenuhi. Kan mintanya di atas ini tapi kan ditaruh di bawah karena sampean sendiri bisa membayangkan ya, dulu sebelum dipasang trap ya. Sebelum dipasang trap kita jalan sendiri sudah sangat susah. Maksudnya trap itu apa, Pak? Tangga itu tadi ya? Tangga itu kan trap namanya. Jadi sebelum dipasang tangga, itu kita jalan ke sini, tidak usah bawa barang, jalan kita sendiri sudah susah. Iya. Karena apa? Itu jangan jalannya bertebing, banyak batu besar. Itu kan kita akan susah. Ya, kita susah, mungkin waktu penjajahan Belanda bagaimana cara kita membawa di sini kan gitu. Terus akhirnya dihantui terus Belanda itu akhirnya memerintahkan supaya itu dipindahkan ke atas. Seperti itu. Ya. Setelah pemindahan di atas ini akhirnya kan sering ya, ini dulu belum ada Mas, pagar ini belum ada. Pagar ini kan ada 2 ya. Yang pertama pagar dari batu ini kalau tidak salah ini yang membangun dari keraton ini. Keraton apa itu, Mbah? Keraton Yogyakarta. Oh, yang bugar itu dari pihak keraton juga. Dari keraton, dari gini, kita cerita sedikit. Jadi waktu membangun ini dulu, karena apa kita bisa bicara itu kemungkinan ya, ini mungkin dari keraton, karena apa? Itu waktu membangun pertama itu memang minta tanda tangan namanya Mbah Satikun. Karena apa? Dia masih ada darah daging ya, atau keturunan yang Bancolono. Karena waktu itu memang tidak bisa dibangun, akhirnya minta tanda tangan, cap jempol dulu, belum bisa tanda tangan ya, cap jempol itu Mbah Satikun. Mbah Satikun itu kebetulan itu saudara laki-laki kakek saya, kan seperti itu. Setelah dibangun, jadi mungkin tahun berapa saya lupa ya, itu dibangunlah lagi pagar, yaitu yang membangun Pak Wali waktu itu Pak Maskut ya. Pak Maskut itu dibangun, maka dari itu di sana ada prasasti ya, bahwa itu bangunan Pak Maskut termasuk apa itu tangga itu tadi Pak Maskut yang bangun. Tadi ya prasasti apa itu sebelum masuk tadi ada gapura tadi kan ya, ada. Kan prasasti kan jelas pembangunnya Pak Maskut itu memang yang bangun Pak Maskut. Jadi waktu naik itu saya tahunnya lupa ya, kalau tidak salah tahun kepala 8 atau kepala 9, kepala 8 kalau tidak masalah. Itu dibangun Pak Maskut. Ini yang trap yang kedua. Maka dari itu kan gini Mas ya. Jadi kenapa kita bisa menyimpulkan semua senjata yang di sini, alat dari yang Bancolono, yang Poncolono, termasuk yang Demang Mojoroto. Kita sampaikan, saya dulu memang sering sekali. Jadi kalau tidak salah itu masih kepala 9 ya, ritual di sini waktu kita menjalani ritual ya. Satu misal kita menjalani ilmu Brojo Musti, termasuk Basuketi, termasuk apa itu, yang intinya perjalanan ilmu itu yang menyangkut kita bertapa ngewan, itu pasti di sini. Paham ya yang dimaksud topo ngewan? Puasa ngewan? Paham, Mbah. Belum. Jadi poso ngewan gini.
Jadi maksudnya itu tidak boleh di rumah. Kita harus keluar dari rumah, harus di apa itu di hutan atau di yang penting tidak di kampung lah. Maksudnya itu gitu. Namanya poso ngewan. Jadi sering sekali saya waktu menjalani sini, tadi kalau saya di sini 7 hari 7 malam tidak turun. Meskipun itu cuaca hujan ya tetap di sini. Jadi kita tidak peduli karena kita menjalani perjalanan di sini kan. Saya tadi sering sekali saya bertemu orang Banyuwangi kalau tidak salah ya. Itu sampai membawa tenda karena musim hujan. Iya. Akhirnya kenal tapi cuma saya namanya lupa. Mungkin. Jadi tempat ini dulu memang banyak pengunjungnya, Mbah ya. Banyak sekali pengunjungnya banyak. Jadi berbagai walaupun apa itu di dalam Kediri pun. Di luar kota juga ada ya? Di luar kota banyak sekali, dari Surabaya, dari Banyuwangi juga banyak. Karena begitu saya seringnya ritual di sini, sering sekali menjumpai teman-teman dari luar kota Kediri. Dari Kediri pun juga banyak. Dari Kediri pun itu saya masih ingat kalau tidak salah orang Burengan dan Banjaran itu pernah berjumpa. Di sini juga ritual, ya. Minta. Jadi gini, kisah pertama kita menyampaikan itu memang saya kasih tahu sama yang Bancolono termasuk yang Poncolono termasuk Demang Mojoroto. Apabila kita ning itu pasti dijumpai. Apa itu Mbah ning itu? Ning itu tadi pikiran kita itu tidak boleh memikirkan lain, mengeningkan. Oh, ning. Iya, itu. Iya. Jadi waktu saya di sini ditanya permintaannya apa. Jadi satu misal ingin menjadi paranormal, ingin menjadi ini kita lanjutkan bahwa banyak sekali orang yang ritual di sini tinggal permintaan, Mas ya. Permintaannya itu apa? Satu misal ingin menjadi paranormal terkenal, itu teman saya ada yang berhasil 2 itu sangat gondang dulu ya. Sangat gondang, jadi memang ada persyaratan. Kalau tidak salah teman saya dulu itu persyaratannya cuma 1. Selama 40 hari 4 malam tidak boleh berhubungan suami istri. Itu persyaratan itu yang paling berat. Ternyata dia itu kena cobaan dari cewek, akhirnya kan hilang. Tapi banyak masih seperti itu. Yang kedua, satu misal kita ingin menjadi kerja malam ya, itu nanti ya juga dikasih. Jadi kerja malam untuk supaya nanti kita ketahuan orang, kita lari, orang tidak bisa melihat, jadi dikasih kalau beliau. Seperti itu. Memang waktu itu waktu ritual di sini saya dikasih apapun saya tidak mau, Bang. Karena apa? Tujuan saya cuma saya meminjam tempat di sini supaya ritual saya itu bisa enak, bisa fokus kan, cuma itu. Cuma satu-satunya jalan ritual yang paling enak waktu kita menjalani ilmu apapun memang di sini. Waktu kita perjalanan satu misal mutih itu 3 hari 3 malam sampai 7 hari 7 malam yang paling enak di sini. Jadi kalau saya menjalani ilmu apapun ya 7 hari 7 malam ya tidak makan, tidak minum, paling kalau yang tidak tidur 3 hari 3 malam kan, seperti itu. Tadi tenang di sini itu. Ya di sini tenang sekali. Iya, karena apa? Waktu itu memang saya ditawari oleh yang ada di sini, mintamu apa? Kalau minta pegangan apa tetap dikasih, atau ilmu ditawari Rawarontek juga, termasuk ditawari untuk Pancasona, tapi saya tetap tidak mau karena tujuan saya bukan itu. Tujuan saya untuk mematangkan ya ilmu yang pernah kita pelajari kan, seperti itu.
Maka dari itu tinggal apabila ritual di sini tinggal orang itu apa yang diminta. Apa niatnya gitu. Ya, apa niatnya. Sekarang bagaimana kemunculan ya waktu kita mau yang termasuk yang Boncolono, yang Poncolono termasuk Mbah Demang Mojoroto, bagaimana kita menyambut kita waktu penampakan pertama kita jelaskan Mas ya. Jadi penampakan pertama ini kalau orang yang tidak biasa pasti akan terkejut. Itu dia pasti menampakkan pertama cuma badan tanpa kepala. Itu pertama. Itu ketika-ketikanya yang dipakai pasti serba hitam seperti apa yang kita pakai ini. Tapi kalau kita amati terus-menerus akhirnya sambung ada kepalanya, maka dari itu kita bisa berbincang-bincang waktu dia menemui kita seperti itu. Jadi proses ini semua sama, apa yang dilakukan orang yang sudah berhasil di sini sama prosesnya. Jadi waktu penampakan pertama kalau apabila itu hatinya kecil pasti akan lari terbirit-birit. Karena apa? Dia kemunculan pertama pasti tidak pakai kepala itu seperti itu. Jadi cuma badan ini ke bawah, kepalanya tidak ada. Tapi setelah kita amati lama-kelamaan kepalanya akan nyambung. Maka dari itu pasti disampaikan, tapi saya tidak tahu ya apabila nanti dikasih ingin jadi paranormal terkenal di sini ada efeknya atau tidak, karena saya tidak pernah bertanya seperti itu. Termasuk orang yang satu misal kita ingin kerja malam yang jelas kan mencuri, kan seperti itu ada tetangga saya yang seperti itu ada. Jadi ada yang pernah berhasil seperti itu ada. Maka dari itu sebetulnya tergantung orangnya permintaan apa. Tapi kalau kita tidak minta apa ya ya sudah kan seperti itu. Jadi permasalahan jelas Mas ya. Jadi dulu memang makamnya ditaruh di bawah. Jadi setelah itu tidak sesuai dari permintaan, akhirnya kan pihak Belanda, pemerintah Belanda kan teror terus. Kan seperti itu, akhirnya dipindahlah ke sini seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau di area sini itu nggak ada kayak juru kuncinya, itu nggak ada Mbah? Sebelum nggak ada, juru kuncinya nggak ada. Sejak dulu sebetulnya sejak dulu nggak ada ya juru kunci, tapi ada salah satu orang kampung apabila dari luar kota ya, dari luar kota Kediri, dari Gresik yang belum pernah ke sini pasti mencari orang yang tahu wilayah sini untuk mengantar satu misal ya. Biasanya dulu kalau tidak salah Pak Karti itu yang sering untuk mengantar ke lokasi sini. Tapi kalau sudah diantar ke sini ya sudah. Mohon maaf Mbak, tanya itu tadi sosoknya itu kalau muncul itu tanpa kepala Mbak ya? Tanpa kepala, betul. Itu lama-kelamaan ada kepalanya? Lama-kelamaan ada kepalanya. Itu sebetulnya kan cuma gini, dia cuma mau ngecek mental kita itu sampai di sana, seperti itu, seperti apa. Sebetulnya kan itu. Jadi ketiganya itu memang makanya serba hitam. Maka dari itu semua senjata atau pegangan ketiga orang itu yang diberi kekuasaan atau yang memegang ya itu Mbah Demang Mojoroto, itu yang memegang semua. Jadi kalau kita sudah kan dibukakan semua jelas. Tadi saya fungsi seandainya kan gini, satu misal sama dikasih linggis, tujuannya kan untuk mencuri, kan seperti itu. Nah apabila ini tidak bikin mencuri gimana? Ya akhirnya kembali dengan sendirinya kembali linggis itu. Linggis sih sudah tahu dong kan ya? Iya sudah. Nah itu tapi bahannya memang dari emas. Tidak panjang sebenarnya, cuma 50 cm, setengah meter lah panjangnya. Tapi kan namanya linggis kan tetap 4 jari ya. Lebarnya 4 jari ini tapi tebel. Tapi kita bayangkan lah kalau panjangnya 50 cm, setengah meter ya, itu beratnya kan lebih dari 1 kilo, kan seperti itu. Jadi apa yang
apa itu yang dimiliki di sini sangat jelas sekali. Di sini ada juga wesik kuning juga ada. Apabila itu nanti kasihkan uang apa tidak digunakan ya tetap kembali sini. Tapi tidak perlu orang itu menggalungkan, nggak perlu. Berarti kembali dengan sendirinya. Iya, dengan sendirinya kembali. Termasuk nogo selimuan, termasuk canik cacing kanil, termasuk apa itu pasti akan kembali dengan sendirinya. Ini fakta ya, fakta tetangga saya ya ada yang seperti itu. Jadi tidak perlu kita pasti akan kembali sendirinya. Ini yang sering terjadi. Mungkin ada yang kurang paham bisa tanyakan lagi. Enggak Mbah, silakan dilanjut dulu Mbah. Oke. Jadi 3 tokoh ini memang dulu sangat terkenal. Walaupun sampai sekarang kalau namanya yang paling terkenal memang Mbah Poncolono, itu sampai hampir di seluruh Indonesia sudah dikenal itu ya Mbah Poncolono. Itu bedanya Mbah Poncolono sama Poncolono itu apa mungkin saudara gitu Mbah, bukan ya? Sebetulnya bukan saudara, tapi satu perjuangan. Namanya kok hampir mirip gitu maksudnya? Ya itu kan menyesuaikan ya, makanya yang apa itu cuma gelar gitu maksudnya? Betulnya juga nama, tapi kan dulu mungkin itu dulu juga orang keraton. Karena apa? Kita mengingat waktu bangun ini, jelas ini kan dari keraton ya. Karena apa? Kita mungkin ya dulu waktu bangun ini memang pernah minta izin, namanya Mbah Satikun, itu masih saudara laki-laki kakek saya. Tuh, tapi minta cap jempol karena apa? Waktu bangun ini sebelum Mbah Satikun memberikan sidik jari, cap jempol itu tidak bisa dibangun. Maka dari itu saya sendiri juga mempunyai asumsi gini ya, apakah mungkin Mbah Satikun termasuk Mbah Katijan itu masih mempunyai darah daging dari Mbah Poncolono, kan kita sendiri tidak tahu ya. Jadi Mbah Satikun itu mempunyai 4 saudara Mas ya. Pertama Mbah Satikun, terus kedua itu Mbah Katijan itu nomor 3 ya. Yang kedua itu saya lupa juga Mboro, tapi yang keempat namanya Mbah Mukibat. Tapi saudara 4. Tapi waktu itu yang masih hidup itu Mbah Satikun. Mbah Satikun itu rumah Banggi. Karena apa? Tadi waktu membangun ini, maka dari itu saya mempunyai firasat ya, kenapa sebelum Mbah Satikun atau warga dari kakek saya itu belum bisa dibangun sebelum minta apa itu persetujuan dari Mbah Satikun. Mungkin itu memang peleng Mas, jadi bisa bangun, tapi bisa dibangun tapi mintalah persetujuan Mbah Satikun dulu. Berarti saya mempunyai firasat bahwa Mbah Satikun termasuk Mbah Sarijo yang kedua ya, Mbah Satikun, Mbah Sarijo, Mbah Katijan itu kakek saya, lalu Mbah Mukibat itu juga saudara. Jadi yang paling kecil ini ya, Mbah Mukibat yang paling kecil ini domisili di Desa Mboro. Jadi Mbah Satikun domisili di Desa Banggi, Mbah Sarijo juga di Mboro, Mbah Katijan itu di Desa Jaraan, Mbah Mukibat juga di Mboro. Seperti itu. Tapi sampai sekarang ini semua itu masih bersambung, bersaudara, masih bersambung, keturunan dari 4 bersaudara masih bersambung semua. Ini mohon maaf, ini berarti untuk Mbah Poncolono sama Poncolono ini enggak bersaudara? Bukan itu awalnya bukan. Itu kuburannya di sini semua bukan? Loh, semua di sini kan karena pembunuhan kan sama, bersama-sama. Jadi gini, jadi ketiga ini berhubung membuat resah ya penjajahan Belanda, kira ancamannya kan ke masyarakat. Nah setelah enggak masih gini loh Mbah, itu tadi kan izinnya itu kepada Mbah Satikun itu izin dalam hal apa gitu loh? Menandatangani bahwa ini mau dipasang pagar. Dipugar, dipasang pagar nih Mas ya. Oh berarti nggak memindahkan kuburan enggak gitu? Oh bunda, memindahkan itu kan masih zaman Belanda dulu. Tapi waktu dia dibunuh, tapi permintaannya kan di sini bukan di bawah ya.
Jadi setelah dia dibunuh, Cotakre kan dimakamkan di bawah di belakangnya Museum Airlangga. Cotakre kan diteror terus Belanda. Kenapa kok di apa itu? Kok tidak dimakamkan di atas? Berarti kan apa dikhianati lah maksudnya ya. Cotakre berhubung Belanda sendiri merasa diteror daripada nanti hidup lagi, akhirnya dipindahlah ke sini. Nah mungkin kalau apa itu entah bagaimana tiba-tiba orang dulu kalau tidak memang dari keraton dulu kan ditanya itu mempunyai inisiatif untuk membangun pagar ini gitu loh Mas. Jadi pagar ini setelah dipagar itu tidak bisa, akhirnya 3 tokoh ini kan memberi isyarat lah. Boleh kok kamu bangun, tapi minta izin dulu dari keluarga kami yang ada di wilayah pojok namanya Sadikun. Seperti itu Mas ya. Memang kalau Mbak Katijan itu meninggalnya itu apa itu orang tua masih kecil, memang sejak kecil sudah ditinggal. Yang masih hidup itu Mbah Sadikun, Mbah Mugibat sama Mbah Sarijo. Tapi cukup satu yang mewakili itu yang Mbah Sadikun itu yang lebih dekat gitu maksudnya. Akhirnya setelah Mbah Sadikun mau memberikan sidik jari, cap jempol, akhirnya bisalah atau berdirilah pagar ini gitu loh Mas. Setelah pagar ini dibangun, kalau tidak salah pagar yang kedua Pak Maskot itu kalau tidak salah kepala 9 itu dibangun, itu termasuk tangga itu ya. Itu usahanya Pak Wali waktu itu Pak Maskot masih menjabat wali kota, makanya dari itu sudah dibangun Pak Wali seperti itu. Paham ya kita sampaikan. Iya, Mbak. Jadi sebelum ini yang kurang paham bisa ditanyakan. Mungkin ada lagi Mbak. Ya. Maaf Mbak, mau tanya, kalau ini kan di bagian tubuh yang di sini dimakamkan. Terus untuk yang kepala tadi ada di ringin sirah. Itu tiga-tiganya di sana Mbak ya? Iya, di Anusarwa. Itu ada 3 makam atau gimana yang kalau yang di ringin sirah saya kan tidak pernah ke sana ya. Iya. Nek, mungkin itu satu lubang, soalnya kan cuma kepala ya. Tapi karena apa? Memang permintaan dari Mbah Bancolono, termasuk yang Poncolono, termasuk Demang Mojoroto, itu permintaan harus dipisahkan gitu dari sungai. Dari sungai. Jadi sungai dulu memang Brantas itu sangat cerung, nggak seperti sekarang. Dulu ketinggian dari jembatan itu ada 15 meter ketinggian. Saya masih ingat betul waktu itu, waktu saya masih kecil. Jadi untuk tempat yang berbeda itu, untuk yang di ritual itu pasti yang di sini ya, yang di sana kayaknya nggak pernah gitu Mbak ya, yang di ringin sirah itu. Jadi gini, kalau di ringin sirah itu saya sendiri yang tahu karena saya kan tidak pernah ke sana ya. Iya. Tidak pernah ke sana. Mungkin di sana memang dulu sering sekali apabila ada acara itu sering sekali ada orang hilang di sana. Jadi lebih sakral sana. Oh, di sana malah lebih sakral. Lebih sakral. Gitu ya? Memang dulu sering di sana hilang itu sering. Tapi memang kebanyakan entah apa itu sampai orang Banyuwangi, Surabaya kok tahu di sini makam Mbah Poncolono seperti apa, saya sendiri kan tidak tahu. Kan seperti itu. Ya, ya udah Mbah. Terima kasih untuk infonya. Mungkin ada tambahan lagi Mbak. Tambahan yang perlu disampaikan Mbak, karena ya ini berhubung waktu sudah malam ya ini nanti. Jadi kita sampaikan kepada teman-teman Misteri Kejawen, apabila mungkin ya ada tutur kata saya yang mungkin salah atau menyinggung kepada hati nurani pemirsa semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita sampaikan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sangat menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini dengan Mbah Man Poncol. Nah, tadi pembahasannya apa Mas? Menceritakan tentang kisahnya pejuang zaman dahulu, yaitu Mbah Poncolono. Yang 3 makam ini ya? Itu 3 makam ini.
Nah, silakan teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe sekali lagi, di-subscribe, di komen, di like. Nah, ini langsung saja kita akhiri, Mas. Jadi gini ya. Jadi kalau Ya, pemirsa mungkin dari cerita Mbak Ponco tadi berguna, monggo bisa digunakan. Kalau sekiranya kurang pas bisa diabaikan lah. Nah, itulah kita nggak maksa gitu. Baik teman-teman, langsung aja di sini. Assalamualaikum, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.